Baik, Shalom, salam Injili. Dan pada saat ini saya akan memaparkan makalah saya tentang dogmatika 4 yaitu soteriologi yang berjudul tentang pertobatan. Nah, mungkin kita akan bertanya-tanya bagaimana sih makna pertobatan, terlebih pembahasan kita pada malam hari ini di dogma 4 soteriologi. Nah, pertobatan kalau kita lihat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu sesal atau kata menyesal akan dosanya dan ingin berniat hendak memperbaiki kehidupannya. Itu menurut KBBI. Nah, sedangkan menurut Kristen sendiri, pertobatan merupakan bukti responnya yang dipercayai dan diimani. Jadi seseorang itu menyebut dirinya orang beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus, ia harus juga disertai dengan pertobatan. Nah, sekarang kita akan membahas arti juga dari pertobatan. Kalau kita lihat dari Perjanjian Baru, ada dua kata dari pengertian pertobatan, yaitu metanoia. Ini yang pertama. Metanoia ini menuju kepada suatu perubahan hati kita, perasaan kita, pengalaman kita, daya upaya, dan rencana kita. Sedangkan yang kedua adalah epistrope. Epistrope ini menuju kepada suatu perubahan dalam tingkah laku kita yang memang kelihatan. Nah, dengan begitu kedua kata inilah yang memang saling melengkapi dan juga dengan memberikan atau menunjukkan dengan terangnya apakah yang dimaksud dengan pertobatan. Jadi bisa disimpulkan bahwa pertobatan di sini adalah pembaharuan hati dan hidup kita hanya karena rahmat atau kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Nah, sekarang kalau kita lihat dalam Perjanjian Lama, pertobatan itu sering digunakan dengan kata syuk atau tentang kesadaran moral, pemisahan dari dosa, maupun keputusan pribadi untuk kembali lagi kepada Allah. Kita bisa melihat ini digunakan oleh nabi-nabi pada zaman Perjanjian Lama dalam memanggil umat Allah untuk kembali atau berbalik kepada Allah. Nah, pertobatan ini bisa dikatakan berarti berbalik dari dosa, maka kita bisa membaca dari 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 35, atau juga kesalahan dari Ayub pasal 36 ayat 10, pelanggaran dari kitab Yesaya pasal 59 ayat 20, dan juga dari Nehemia pasal 9 ayat 35. Nah, kalau kita baca dari Yoel pasal 2 ayat 12 sampai 13, dikatakan di sana bahwa tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dan dengan segenap hati, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Inilah sesuatu hal tentang pertobatan, bagaimana Tuhan mau menerima orang-orang yang mau bertobat, yang berserah diri kepadanya, dan memang percaya bahwa ia adalah telah diampuni oleh Tuhan dan tidak berbalik lagi ke arah hidupnya yang lama. Sekarang bagaimana ayat-ayat pertobatan? Di sini ada banyak sekali ayat-ayat dari pertobatan seperti di Hosea pasal 10 ayat 12, Lukas pasal 3 ayat 7 sampai 18, ada juga di Maleakhi pasal 3 ayat 7 dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau kita lihat di Roma pasal 5 17 sampai 18, nampaknya jenis pertobatan jelas bahwa pertobatan dan iman menghasilkan pembenaran dan pembenaran itulah yang membawa hidup dan bukan sebaliknya. Nah, sekarang bagaimana tentang aspek pertobatan? Dari makalah saya ada 3 aspek tentang pertobatan. Yang pertama adalah 1, unsur yang menyangkut pikiran, di mana dikatakan di sini suatu perubahan terhadap dosa, Allah dan diri sendiri. Kita bisa melihat di Roma pasal 3 ayat 20 dan bisa juga dibandingkan di Ayub pasal 42 ayat 5 dan juga ayat 6. Bisa di Mazmur pasal 51 ayat 5 dan Lukas pasal 15 ayat 17. Bagian kedua adalah unsur yang menyangkut perasaan hati, di mana ia menunjukkan suatu perubahan perasaan. Nah, dengan penjelasan di sini dalam merasa sedih atas dosa dan mendapatkan pengampunan yang merupakan unsur-unsur dari pertobatan. Nah, ini terdapat di Mazmur pasal 51 ayat 3. Nah, kalau kita lihat untuk yang terakhir atau yang ketiga adalah unsur yang menyangkut tentang kehendak. Bagaimana unsur yang menyangkut tentang kehendak adalah kecenderungan hati dan tujuan, di mana merupakan tindakan dari batinia untuk meninggalkan dosa. Kita bisa melihat di 2 Timotius pasal 2 25 dan juga Matius pasal 8 ayat 13. Nah,
Inilah penjelasan dari pemaparan makalah saya tentang pertobatan atau soteriologi dogmatika 4, di mana kesimpulannya di sini adalah kita harus tahu bahwa pertobatan itu adalah tindakan berpaling dan meninggalkan dosa dalam penyesalan, serta berbalik lagi kepada Yesus Kristus. Dan di mana keburukan kita yang dahulu, kita bisa tinggalkan dan diubah kembali. Inilah yang dimaksud dengan pertobatan yang memang benar-benar kita mau berubah di hadapan Tuhan. Dan terjadilah perubahan kecenderungan hati, sehingga orang berusaha mendapatkan pengampunan dan penyucian. Dan yang terakhir, pertobatan yang sungguh-sungguh tidak pernah lepas dari iman. Kita dapat mengatakan iman yang sejati, tapi tidak akan pernah terjadi kalau tanpa pertobatan. Ya, mungkin demikian pemaparan saya pada malam hari ini tentang soteriologi pertobatan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Injil.